Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Perkenalkan, nama saya Anita. Saya newbie di Do You See What I See. Mau berbagi, sebenarnya ada banyak cerita pribadi yang horor yang sampai sekarang masih cukup lekat di ingatan, walau nanti kejadiannya sedikit lompat-lompat. Singkat cerita, kejadian ini berlatar belakang pada tahun 2010. Saya lupa bulan apa. Waktu itu saya masih aktif bekerja, catatan saja, saya seorang dokter hewan lapangan. Saya bekerja di suatu yayasan rehabilitasi satwa yang ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di sebuah kota kecil yang jaraknya dari Pontianak kalau ditempuh dengan jalur udara sekitar 45 menitan. Kalau pakai jalur air itu 2 jam lebih lah. Tapi kalau pakai jalur darat cukup lama sekali. Sebut saja kota ini kota A. Saya kasih sedikit gambaran tentang kota A ini. Kota A itu kotanya kecil, cukup tenang. Mayoritas penduduknya itu orang Melayu, ada orang Dayak sampai campuran Madura. Aktivitas di kota ini relatif singkat, maksudnya terbatas waktunya, jadi nggak sampai malam atau sekitar habis maghrib. Maksimal jam 8 malam kotanya sudah sepi. Jangan dibayangkan di sini ada mall, apalagi maaf nih saya sebut merek, ada Indomaret, ada Alfamidi. Zaman tahun segitu nggak ada sama sekali. Yang ada tuh cuma toko kelontong sama minimarket yang kecil. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sedikit syoknya yang terbiasa mungkin hidup di Jakarta yang riuh ramai, terus tiba-tiba harus berada di kota kecil yang sepi dan tidak ada fasilitas. Cerita ini berawal saat saya harus menempati sebuah fasilitas mes milik yayasan. Nah, mes ini terletak sebenarnya di antara rumah warga. Walau jarak antar rumah itu tidak begitu berdekatan karena tipikalnya antar rumah itu dibatasi sama kayak kebun kosong atau bekas sawah yang tidak pakai lagi. Nah, gambaran rumah mesnya ini, di depan mes itu ada halamannya cukup luas. Dia teras lapang gitu, kalau dibilang mirip lapangan badminton yang lantainya diplester kasar campur tanah. Tidak ada gerbangnya, cuman dibatasi tembok setinggi pinggang orang dewasa yang melingkari mes dari depan sampai belakang. Tapi di depan masih disisakan tempat kosong untuk lalu lalang orang masuk atau kendaraan. Kalau dilihat dari depan, di bagian kanan mes itu ditumbuhi tanaman jeruk limau yang istilah Jawanya rungkut sampai mengarah ke belakang mes. Oke, pengalaman horor saya ini dimulai dari sini. Pertama kali saya harus menempati mes ini, kesan pertamanya cukup aneh. Jadi begitu masuk ke ruangan, dan saya kan pilih kamar kecil, bukan kamar yang besar. Begitu masuk ke dalam kamar, napas saya kok jadi berubah sesak. Memang saya punya penyakit asma, tapi ini terlalu mendadak karena tidak ada
perubahan suhu atau makanan atau apa. Begitu juga pada waktu saya masuk ke ruangan klinik. Pada waktu itu saya masih positif tinggi. Mungkin karena perubahan cuaca di Kalimantan kan cuacanya bukan cukup lagi, sangat tropis, karena di sini panas dekat dengan garis khatulistiwa. Saya abaikan hal-hal tersebut. Cerita pertamanya dimulai dari kamar ini. Kenapa saya pilih kamar yang kecil? Karena saya orangnya sedikit fobia dengan kamar yang besar, apalagi jika hanya ditempati oleh satu orang tanpa ada kawan. Entah kenapa setiap malam menjelang mau tidur atau istirahat, pada saat pintu kamar mulai ditutup, badan sudah capek, otomatis saya tertidur. Namun tidur itu hanya berlangsung beberapa saat, kisaran maksimal 3 jam lah. Dan saya selalu terbangun di tengah malam dengan kondisi kalau orang bilang tindihan. Oke, secara medis orang tindihan itu mungkin karena peredaran darahnya nggak lancar ya. Tapi kejadian ini berlangsung hampir setiap malam. Dan itu terjadi selalu menjelang dini hari antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Bahkan karena saking terbiasanya tindihan, saya akhirnya memutuskan untuk membuka pintu kamar karena info saja kalau saya tinggal di mes itu bukan sendiri. Jadi di mes itu setiap hari selalu ada jadwal piket dari babysitter, yaitu orang yang jaga satwa bayi-bayi untuk tidur malam di situ. Jadi kalau misalkan saya tindihan kan saya bisa minta tolong kondisi saya tidak sadar atau bagaimana ke babysitter yang jaga. Cuman yang jadi masalah bukan hanya kondisi tindihan saja yang saya alami setiap hari, bahkan di bawah sadar saya tahunya itu setelah para babysitter yang tidur malam selalu bilang begini, "Mbak, kenapa sih Mbak kok setiap malam Mbak selalu teriak-teriak, entah teriak kesakitan, teriak tertawa, atau sampai teriak menangis?" Saya sampai bilang, "Masa sih? Mungkin saya nggak sadar." Jadi hampir setiap malam, terutama malam-malam tertentu, bukannya menghubung-hubungkan, misalkan malam Jumat atau malam orang Jawa bilang Selasa Kliwon, kondisi yang saya alami itu pasti seperti itu. Bahkan karena gangguan tidur yang terus-menerus, badan saya jadi cenderung mengurus pada waktu itu. Otomatis karena istirahat yang kurang, gimana badan kita mau sehat. Oke, kita skip aja yang masalah gangguan tidur. Yang selanjutnya masih di kamar ini juga. Jadi waktu itu saya sering tugas lapangan juga. Jadi ada rescue yang mengharuskan saya pergi ke pelosok desa atau masuk hutan untuk mengambil satwa yang harus dikembalikan ke rehabilitasi. Otomatis saya kan tidak tidur di mes. Katakanlah dalam sebulan bisa sampai 2-4 kali saya tidak tidur di mes. Kejadian ini beberapa kali, saya cuma heran setiap saya sehabis pulang dari lapangan, pulang ke mes, selalu disambut dengan tatapan kosong dari para security atau babysitter yang kebetulan waktu itu jaga malam di mes. Awalnya mereka tidak pernah cerita apa-apa, saya anggapnya ya seperti biasa saja. Sampai suatu saat, mungkin karena security atau babysitter itu sudah tidak tahan dengan entah pengalaman apa yang sudah mereka terima, mereka sampai bilang begini, "Mbak, boleh cerita nggak?" Saya tanya, "Ada apa?" "Mbak,
kita berdua mau cerita. Jadi setiap Mbak ini nggak ada di mes, kan tidak ada orang yang tidur di kamarnya Mbak. Oke, terus kenapa? Setiap beberapa malam, pas Mbak tidak tidur di mes, ada orang yang mengetuk pintu dari dalam kamar Mbak. Padahal pintu kamar itu kan tertutup. Dan bukan hanya itu aja Mbak, ada suara lemari seperti digeser atau seperti ada orang pindahin barang. Dan yang buat kami ngeri Mbak, itu kan pintu di bawahnya ada celahnya. Nah, memang lampu kamar Mbak tidak dinyalakan, tapi terlihat seperti ada orang lewat di dalam kamar. Jadi bayangan itu kayak siluetnya kan di luar kamar itu lampu mes di ruang tengah kan nyala. Jadi kelihatan seperti ada orang seret lewat, tapi posisinya itu ada di dalam kamar. Waktu itu saya cuma diem sambil, saya sempat berpikir, apa ini ada hubungannya sama kondisi saya yang tindihan berhari-hari sampai berminggu-minggu, sampai saya mimpi katanya saya teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya wallahu alam, saya juga gak pernah tahu. Itu cerita yang buat saya sih, menurut saya kurang begitu greget ya. Satu cerita lagi, mungkin ini dari sekian cerita yang saya kumpulkan untuk kondisi di mes yang membuat saya sedikit ya mungkin aneh. Ceritanya waktu itu saya jaga di mes, ditemani sama satu orang babysitter yang kebetulan waktu itu dia hamil besar, sekitar 7-8 bulanan lah. Posisi itu babysitter ada di kamar besar sedang jaga bayi satwa, sedangkan saya duduk di kursi menghadap meja komputer. Nah, posisinya kan ada di depan pintu mes bagian depan. Sedang serius kerjakan tugas, saya dengar suara orang menangis. Sempat saya berhenti sejenak. Saya teriak, sebut saja si babysitter ini namanya Bunga. Bunga, kamu kenapa? Gak lama si Bunga keluar dari kamar besar. Ada apa Mbak panggil-panggil Bunga? Saya tanya, kamu kenapa? Kenapa nangis? Bunga dengan ekspresi bingung, siapa Mbak yang nangis? Bunga gak ngapa-ngapain. Terus saya tanya lagi, loh barusan apa bayi satwanya yang nangis? Si Bunga jawab, enggak Mbak, si bayinya tidur. Oh, saya cuma bilang seperti itu. Nah, begitu si Bunga mau masuk lagi ke kamar, suara tangisannya kedengaran lagi. Bunga tengok ke saya. Nah, pada waktu itu kami berdua masih berpikiran positif. Oh, mungkin si bayi satwa lain yang ada di luar mes, yang tepatnya di mes bagian belakang, mungkin ada yang nangis. Karena memang ada beberapa bayi satwa yang waktu itu baru saja digabungkan ke kandang besar untuk istilahnya pembelajaran mereka supaya lebih mandiri. Otomatis saya langsung berdiri menuju ke mes bagian belakang, buka pintu, ceklek, diikuti Bunga dari belakang. Saya ambil senter, turun dari lantai panggung. Waktu itu memang di belakang memang tidak dikasih lampu karena suasananya gelap sekali. Saya turun sendiri, saya bilang ke Bunga, Bunga kamu tunggu aja di panggung. Karena saya pikir dia lagi hamil kan. Saya senteri satu persatu. Dari belasan bayi satwa itu semuanya masih tidur. Saya tunggu beberapa menit. Oh, mungkin sudah tidak nangis lagi. Naiklah saya ke atas. Baru sampai tangga ke atas, paling tinggi, ada suara tangisan lagi. Saya tengok lagi. Nah, di sini Bunga langsung, udah Mbak, sini Bunga yang lihat. Tapi saya tidak kasih Bunga lihat sendiri. Saya masih temani dia. Kami berdua turun lagi ke bawah, kita senterin sambil menunggu sekitar 10 menit.
Yang terdengar hanya suara denguran para satwa bayi yang tertidur, tidak ada yang menangis. Oh, kita masih berpikir, ya sudahlah Mbak. Bunga bilang, mungkin tadi ada yang kena tendang mungkin salah satu bayinya. Kita berdua naik ke atas lantai panggung, buka pintu bagian belakang, masuklah ke mes. Baru saja pintu dikunci ceklek, suara tangisan itu tepat berada di belakang pintu. Saya cuma tertegun dan Bunga waktu itu mungkin dia menyadari sesuatu, saya kurang paham. Dia langsung menangis sambil bilang astagfirullahaladzim. Waktu itu saya langsung sadar. Nah, saya cerita begitu langsung merinding. Suara tangisan itu tepat berada di belakang pintu. Saya langsung baca ayat kursi. Terus saya bilang, Bunga, sudah kamu duduk di depan komputer. Dan suara tangisan itu seperti apa ya? Jadi kayak apa sih? Kayak odong-odong, jadi diputer-puter, keras, kecil, keras, kecil. Si Bunga sudah diam sambil pegangi perutnya yang udah besar. Habis itu saya ingat, oke lah, saya harus telepon security. Karena security waktu itu mungkin sedang jaga di luar. Saya telepon. Sebut saja si security ini si Bagus. Bagus, coba kamu kesini sekarang. Gak lama si Bagus masuk ke mes. Ada apa Mbak? Udah gak usah nanya-nanya. Sekarang gini aja, kamu ke rumahnya Bunga. Kebetulan rumah Bunga ada di belakang pagar mes kan. Tolong kamu cari ayahnya Bunga biar kesini. Oke Mbak. Sekian lama. Pada waktu si Bagus baru menuju ke rumahnya Bunga, suara tangisan itu ada di depan pintu depan. Saya waktu itu entah kenapa, mungkin urat takut saya putus atau bagaimana, saking penasarannya. Saya udah jalan ke depan, mau buka pintu, mau cek ini ada apa. Tapi Bunga waktu itu tarik tangan saya sambil bilang, Mbak, tolong Mbak jangan keluar. Mbak di sini aja temani Bunga, sambil nangis. Karena saya kasihan, oke lah. Dan gak lama memang Bagus si security datang sama ayahnya Bunga. Langsung masuk. Terus si ayahnya Bunga ini pegang perutnya Bunga. Habis itu Bunga sedikit tenang. Terus saya masih ingat ayahnya Bunga pesan gini, Mbak, terima kasih udah jaga Bunga. Lain kali kalau Mbak dengar suara tangis kayak begini, mau pas yang jaga Bunga atau yang lain, jangan dicari keluar ya Mbak. Saya cuma diam sambil mikir. Habis itu si ayahnya Bunga pamit keluar dan security kembali jaga di luar. Nah, otomatis saya sudah gak bisa tidur lagi karena waktu itu udah sekitar jam berapa saya lupa, sekitar jam 1 dini hari mungkin ya. Akhirnya sampai pagi saya terjaga, Bunga tidur di ruang tengah dan suara itu tidak lagi muncul. Sekian waktu setelah kejadian itu saya dapat cerita dan saya tidak berani cerita lagi karena cerita itu menceritakan apa ya, ada sesuatu yang sebenarnya tengah mengincar yang ada di dalam perut Bunga. Walau alam, saya tidak berani mengiyakan. Saya hanya mendengarkan cerita itu dari salah satu penduduk. Dan saya cuma bersyukur, untung waktu itu saya gak nekat membuka pintu depan. Istilahnya sok-sokan mencari siapa sih suara ini. Karena suara ini benar-benar seperti suara orang nangis, tapi mirip ke tangisan bukan tangisan bayi, seperti orang nangis saja. Itu cerita di sekitaran mes yang kalau level cabai itu udah dari 1, 2, 3, 4, 5, ini yang level 3. Sebenarnya masih ada lagi cerita yang level 5, cuman untuk saat ini stop dulu. Mungkin lain waktu akan disambung lagi ke
cerita-cerita seputaran mes lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Selamat malam. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.